Baik ya, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Bapak senang sekali hari ini bisa ketemu sama kalian. Pertama-tama masih dalam rangka atmosfer suasana Lebaran ya. Karena kalau orang Betawi itu Lebaran puasa sebulan, Lebarannya sebulan. Jadi Bapak ingin menyampaikan minal izin wal faizin secara langsung dengan kalian. Mudah-mudahan semua amal ibadah di bulan Ramadan bisa diterima dan kita jadi insan yang lebih baik ya, mudah-mudahan ya. Oke, Amin. amin, amin. Kemudian Bapak ingin sampaikan harapan mudah-mudahan yang terakhir Bapak ketahui ada beberapa yang masih di luar kota Bandung. Mudah-mudahan hari ini hadir ya. Ya, mungkin ada tidak yang masih di luar kota? Mungkin Priscilia bisa bicara. Ada nggak yang masih di luar kota? Ya. Iya. Iya Putu, kenapa Putu? Ada nggak yang masih di luar Ada kota? Pak Ada yang Pak izin? kawan kami, Tami. Tami, oke. Ya anak video editor Pak. Video editor, oke. Ya izin Mungkin, Pak. Dia lagi di Surabaya, lagi oke. jenguk orang tuanya Pak. Sama Oh, sama satu lagi ah, ada Nunik. Nunik dia Nunik. lagi sakit Pak, masih di puskesmas. Puskesmas maksudnya di Bandung atau di mana? Itu yang sekarang nggak masuk Pak. Oh, nah, baik ya. Baik. Jadi ada dua yang hari ini nggak Zoom, satu di Surabaya, satu di klinik. Bapak kirain klinik itu nama kota gitu. Oke. Iya Baik, Pak, mohon terima maaf Pak, kasih. saya salah. Oke, tidak. Enggak lah. Salah tapi tidak berdosa itu. Ya, malah membuat orang senang. Oke. Oke. Dimas, makasih informasinya ya. Siap Kenapa Pak. ke klinik Dimas? Sakit atau apa? Sakit Pak katanya. Oh, Kemarin dia mudah-mudahan. juga izin setengah hari doang. Masya Allah, mudah-mudahan segera pulih lah ya. Arti bukan sesuatu yang berat ya. Oke. Baik ya. Bapak sekedar tanya-tanya saja. Dimas, halo Dimas. Iya Pak, kenapa Pak? Kemarin lebarannya enak atau gimana? Mantap. Oh mantap Pak. Dapat duit berapa hasil tanggokan? Aduh Pak. Udah gede mah nggak dapet duit Pak ya. Ya, Mungkin sedikit dapat apa Pak? oh gitu. Kamu kurang aktif kali menghampiri tetangga atau saudara. Oke. Baiklah, itu pertanyaan iseng aja ya. Baik, hari ini Bapak sudah siapkan satu buah PowerPoint untuk presentasi ya. Mudah-mudahan cukup untuk kita koordinasi ya. Ini harapan Bapak tetap ada yang mentor atau Pak Rizwan bisa hadir. Tapi Bapak lihat ada Pak Untung ya, Pak Untung ada Pak Untung. Halo Ada Pak Pak, Untung. belum nyala nih. Oh, oke. Oke. Pengen lihat Ah, tampang ya. Pak Untung. Assalamualaikum Pak Untung. Waalaikumsalam Pak. Mohon maaf Bapak, divisi apa? Nangani anak-anak kita yang mana? Kalau saya dari divisi partnership Pak. Oh, tapi Bapak Oh, mentor kan ya Pak ya, Untung ya, ya? saya mentor. Saya nge-mentoring Dimas, Oh, mentornya Dimas, visual editor ya? video Oh, editor. video editor, Mas. Oh, berarti Pak Untung ini jago lah ya urusan editing video ya. Ah, Oke, enggak lah. oke, Mas. Mas, Pak Untung, kalau sebelumnya dipimpin oleh mentor, mungkin Bapak yang bersedia memimpin untuk acara ini. Waduh, mungkin yang lebih mahir ada Bu Ayu nih. Oh, ya boleh. Bu Ya, Ayu, mangga Bu Ayu. intinya saya kayaknya nggak enak kalau mau pakai Zoom ini, karena Zoom ini kan punyanya Sikis. Oh, Sa- gitu. Bahasa saya mungkin terlalu liar Pak buat di Waduh, forum. Hmm. bahasanya liar. Yang lebih tertata mungkin Oke, Bu Ayu. baiklah. Selamat pagi Pak Budi. Woi Pak Septian berada di kendaraannya. Itu buruk ya Pak Septian ya. Mohon maaf nih Pak, saya sampai jalan mau ke kampus Pak. Oke, hati-hati loh Pak ya. Nanti konsentrasinya Ya, terganggu, tapi tidak apa-apa. Saya pengen lihat Bapak bawa kendaraan. Nanti kita bisa nilai kira-kira berapa.
Baiklah, Pak Untung, Ibu Ayunya belum komen. Ya. Ya, Pak. Oh ya, itu Bu Ayunya ada. Bu Ayu ditunjuk, didaulat sama Pak Untung memimpin acara kita. Ya, biasanya seperti apa ya Pak? Karena saya baru join juga Ya. nih untuk Biasanya ada pembacaan ayat suci Al-Quran, 1 juz ya. Setuju Pak, suruh baca aja. Enggak sih, santai aja. Karena saya merasa saya kan orang luar. Ini kan hostnya Zoom-nya Zoom milik Sikis. Buat santai sih Bu Ayu. Oh ya, Oke. ya terima kasih Pak atas kesempatannya. Jadi selamat pagi teman-teman. Hari ini mungkin kalau aku pribadi baru ikut Zoom sama kalian dan sama dosen pembimbing Iya. lapangan untuk MSIB ini. Jadi aku ya persilakan kalian melakukan apa yang biasa dilakukan. Mungkin yang aku tahu seperti laporan progres ya, kalian udah ngerjain apa aja, terus evaluasi juga mungkin dari dosen, kemudian mungkin kalau ada feedback dari mentor juga dipersilakan, atau kendala-kendala apapun yang kalian mau sampaikan juga silakan disampaikan di sini. Ya, itu saja mungkin kalau dari aku. Mungkin bisa diawali mungkin dari Pak Ian atau mungkin langsung ke anak MSIB-nya. Oke. Ya, Baik, Mbak Ayu ya, saya terima kasih sudah memoderatori acara ini gitu. Saya tertarik dengan agenda nomor 3 tadi adalah masukan dari mentor ya. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu mentornya bisa menyampaikan beberapa poin kepada anak-anak kita gitu ya. Agenda yang lain juga menarik, tapi memang benar sekali. Hari ini saya mohon izin menyampaikan poin-poin untuk bahan diskusi atau koordinasi. Saya izin share file ya, Mbak Ayu ya. Sebentar. Oke. Oke. Mbak Ayu bisa terlihat ya? Iya Pak. Oke, ada sekitar 220 halaman ini PowerPoint saya ya. Tapi sudah saya buang sebagian besarnya karena nggak penting. Koordinasi DPP dengan mitra dan mahasiswa ya. Mitra ini berarti dengan Sikis ya, dalam hal ini beberapa mentor. Terima kasih banyak, ini ada hari ini Mbak Ayu, Pak Untung saya bisa bertemu atau bertatap muka, karena sebelumnya Pak Septian yang mendampingi atau memimpin acara minggu lalu atau sebelum atau koordinasi terakhir. Jadi poin penting yang ingin saya sampaikan ada 3 ini, jadi 3 topik atau pembahasan. Yang pertama tentang waktu terus berjalan, hasil kerja harus berkualitas. Ya, itu bahasa saya aja. Kemudian 2, evaluasi kerja DPP, dan ketiga, evaluasi kerja mahasiswa. Ya, saya tidak ingin memperpanjang-panjang. Jadi maksudnya tentang waktu terus berjalan itu adalah saya ingin menyampaikan tentang lini masa ya. Lini masa, timeline, program pelaksanaan kegiatan ini hanya mengingatkan kepada ada yang di belakang Pak Untung. Oke. Lini masa pelaksanaan kegiatan program. Jadi saya ingin sampaikan pada Ibu Mbak mentor dan mahasiswa. Oke. Kita sekarang berada di sini ya, berada di initial assessment ya. Kemudian insya Allah nanti bulan Mei ya sampai Juli itu ada final evaluation. Saya yakin maksudnya final evaluation itu adalah tahapan akhir mahasiswa melakukan kegiatan ya, di mana nanti mahasiswa akan dianggap menyelesaikan kegiatan magangnya, kemudian nanti ada mobilisasi kepulangan, dan terakhir mahasiswa mengajukan laporan akhirnya. Ini versi DPP ya, versi DPP. Tapi kalau versi mahasiswa lebih detail lagi karena mereka harus menyetor laporan bulanan ya, kalau nggak salah.
Insya Allah mahasiswa kita siap atau tidak lupa dengan tugas-tugasnya. Baik, saya akan lanjutkan ke halaman berikutnya. Topik kedua adalah ini saya perlu menyampaikan evaluasi kerja saya dulu gitu ya. Nanti baru masuk ke evaluasi kerja mahasiswa ya. Oke, pertama saat ini atau yang terakhir saya lakukan adalah saya koordinasi dengan koordinator perguruan tinggi ya. Jadi sesuai dengan informasi lewat Google Form yang terakhir mahasiswa isi, saya dapat nomor teleponnya koordinator perguruan tinggi, berikut nama mereka. Alhamdulillah saya udah koordinasi. Nanti informasi detailnya ada di halaman berikut. Kemudian saya juga menjadi penyambung lidah MSIB pusat ini ya. Apa maksudnya nanti kita lihat. Dan terakhir saya sekarang sedang menyusun laporan 3 bulanan. Ya, Februari, Maret, April. Ya. Jadi sebagai DPP saya juga melakukan pelaporan dan deadline pelaporannya adalah tanggal 31 April. Ya. Dalam hal ini nanti mungkin saya ingin sampaikan kerjasama atau minta bantuan Bapak Ibu mentor gitu loh. Apa itu bantuannya adalah saya udah WA Pak Rizwan untuk minta pendapat beliau apakah saya dibolehkan gitu loh menerima laporan terakhir mahasiswa. Jadi mahasiswa membuat laporan terakhir yang dinilai oleh mentor kalau nggak salah ya. Dan itu kalau memang diperkenankan saya ingin di forward ke saya gitu loh. Ya lewat email ya atau lewat ini. Karena apa? Karena dalam laporan 3 bulanan saya itu saya mau tidak mau harus mengacu pada laporannya mahasiswa ya. Dan yang sudah dinilai oleh mentor. Ini mungkin nanti bisa dikomen oleh Mbak Ayu atau Pak Untung terkait dengan permintaan saya ini. Sekali lagi saya sudah sampaikan permohonan ini ke Pak Rizwan ya. Memang belum ada tanggapan resmi dari Pak Rizwan. Tapi pada kesempatan ini saya menyampaikan permohonan itu sekali lagi untuk melengkapi laporan 3 bulanan saya kalau diperkenankan bisa dapat laporan mahasiswa yang terakhir yang ada komponen nilai dari para mentor gitu. Karena memang salah satu atau beberapa poin di laporan saya adalah memang harus mengacu pada laporan mahasiswa. Itu tentang menyusun laporan 3 bulan. Saya lanjutkan tentang ini koordinasi dengan koordinator PT KPT. Jadi saya sudah koordinasi kepada seluruh koordinator PT. Ya. Alhamdulillah mahasiswa kita yang magang menyampaikan informasi lewat Google Form, saya dapatkan nomor WA para koordinator PT. Ya. Kemudian saya kirim WA kepada mereka satu persatu. Ya. Kemudian saya sampaikan perkenalan dan saya minta izin untuk berkoordinasi. Ya. Dalam perkenalan saya sampaikan memang koordinasinya tidak bersifat rutin ya, hanya sifatnya kondisional aja. Jadi bagi yang perlu aja, saya bisa koordinasi dengan KPT atau koordinator perguruan tinggi dapat menghubungi saya lewat email atau WA. Nah, tapi yang menarik yang ingin saya sampaikan di sini adalah dari Google Form, saya kan dapat nomor telepon ya, nomor WA ya. Ternyata ada 2 koordinator perguruan tinggi yang nomor WA-nya itu nomornya ya itu tidak punya WA gitu loh, tidak punya WA. Jadi saya terpaksa ngirim lewat message biasa gitu, tetapi belum ada tanggapan. Jadi ada 2 nama koordinator perguruan tinggi yang belum sempat koordinasi dengan saya. Ini saya ulangi, jadi saya sudah koordinasi dengan koordinator perguruan tingginya. Ada yang unik-unik sih dari WA dengan mereka itu ya. Kemudian saya udah memperkenalkan diri
kemudian memberi kesempatan mereka menghubungi saya kalau memang dianggap perlu. Karena koordinasi saya dengan mereka memang sifatnya tidak resmi tanda kutip ya. Jadi kalau ada kasus aja, mudah-mudahan nggak ada kasus. Nah, sebagai informasi buat adik-adik mahasiswa yang sekarang nih saya tampilkan. Nah, saya udah ngobrol atau WA dengan Pak Alfian, Pak Muhsin, Pak Bondan, Pak Almaki, Ibu Juniwati, Pak Oli, Pak Dwi atau Ibu Dwi nih saya. Iya Ibu nih saya jawab siap Ibu gitu ya. Kemudian ada ini Ibu Nunu ya, Ibu Nunu nih kalau nggak salah yang dari Makassar ini ya. Siapa ya anak kita yang dari Makassar ya? Ibu Ayu mungkin tahu yang dari Makassar ada nggak mahasiswa kita? Ada dari tim IT. Iya. Siapa tuh? Boleh. Sofyan. Sofyan. Halo Sofyan. Iya, Pak. Benar ya, nama koordinator perguruan tingginya Bu Nunu ya? Lupa. Lupa ya. Oke, oke. Ya sudah, tidak apa-apa Sofyan. Ya, Bapak lihat kamu berpikir keras. Oke. Baik ya. Yang berikutnya Pak Samsul Alam ya. Kemudian ada Pak Dadi Pranindito, Bu Dr. Nungki, Bapak Harwinta Yuria, sama Bapak Dr. Yusi. Nah, kalau adik-adik mahasiswa mencermati di sini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Mestinya ada 15. Nah, yang 2 ini yang Bapak belum berhasil koordinasi karena nomor yang disampaikan di Google Form itu tertulis tidak punya WA. Ya, jadi sampai sekarang Bapak belum berhasil menghubungi mereka. Ya. Itu mudah-mudahan mahasiswanya nanti bisa bantu ya. Itu sementara yang Bapak sudah lakukan koordinasi dengan para koordinator perguruan tinggi. Nah, kemudian tentang menyambung lidah, ya, Bapak sampaikan masih ingat bahwa Bapak rutin kalau ada informasi dari kantor pusat, pasti Bapak kirim ke kalian. Kalau nggak salah yang terakhir adalah tentang buku saku, 3 dosa dan kesehatan mental ya. Di buku saku tentang 3 dosa dan kesehatan mental. Bu Ayu, saya izin tanya sama beberapa mahasiswa ya. Coba saya tanya sama ini nih. Muhammad Asal. Halo, Asal. Ayo, jangan senyum aja. Iya, Pak. Kamu sudah buka itu yang ada https bit.ly handbook 3 dosa itu. Sudah buka belum? 1, 2, 3. Belum, Pak. Belum, Pak. Kalau jawabnya lama pasti curiga itu pasti belum gitu ya. Baiklah, kenapa kok belum dibuka? Asal belum maghrib ya? Infonya terlewat sih, Pak. Infonya terlewat. Padahal kita di grup itu nggak banyak loh informasinya ya. Tapi tidak apa-apa. Asal niat ya sesudah selesai Zoom atau nanti ada waktu luang kamu buka ya, klik ya. Siapa? Oke, pokok klik aja. Soal dibaca itu nanti. Oke. Coba sekarang Bapak tanya sama Raden Fadil ya. Raden Fadil mana? Raden Fadil, halo. Ya, Pak. Kamu lagi di alang-alang. Ya. Gimana Raden? Kamu udah buka belum itu? Bitly. Sekedar klik saja sih, Pak. Sekedar klik aja. Kenapa Bapak mau tanya? Emang nggak menarik ya? Kata beberapa mahasiswa judulnya mengerikan Pak 3 dosa. Iya ya. Kamu nggak tertarik ya? Udah lihat jumlah halamannya banyak sih, Pak. Oh iya, ada 61 halaman. Ya. Baiklah, nanti pesannya sama dengan ini ya.
Atsal tadi ya, kamu baca walaupun sudah klik ya. Baik, baik, baik. Coba sekarang Rasa mana? Halo, Rasa. Rasa. Halo, Halo, iya Pak. gimana? Sudah buka itu Bitly handbooknya? Udah dibuka tapi cuman kayak di scan aja gitu sih Pak. Oh, Nggak baca benar-benar dibaca. scanning ya, scanning method ya. Bagus, bagus ya. Tapi kalau scan itu baca teliti loh, Rasa. Mungkin skim maksud kamu ya? Oh ya, pokoknya nggak teliti. Iya, ya, tidak apa-apa deh. Yang penting kamu baca ya, walaupun tidak secara scan. Ya, oke. Mudah-mudahan itu bermanfaat ya. Nah, terima kasih Rasa ya, karena kamu benar-benar mengerti perasaan Bapak. Baik ya, sekarang coba Nabila, mana Nabila? Nabila Shirin. Iya Pak. Ini yang mana? Kan ada 2 orang tuh. Yang saya Pak. Yang saya. Apalagi kameranya dari samping ini. Iya Pak. Bapak mau tanya yang ini nih. Student Journey MSIB 60. Navigate your journey. Itu kamu sempat ikut nggak? Pas itu nggak sempet sih Pak. Oke, kenapa? Kayaknya lagi buat saya nggak bisa. Lagi ada kesibukan lain ya? Iya. Oke, Iya, iya. baik, baik, baik. Ya. Oke, terima kasih Nabila. Tidak apa-apa. Itu cuma suruh Oke, aja Bapak. ya. Survei singkat ya. Mentornya dengerin loh. Ternyata mahasiswa saya ini. Oke, Anita Putri. Kok nggak kedengeran? Nggak kedengeran? Nggak mute tapi nggak ada suaranya. Halo Anita? Coba nyanyi lah. Satu album aja nyanyi. Oke, tapi putus-putus suara kamu Anita. Atau ini jangan-jangan strateginya Anita supaya nggak ditanya. Ya. Anita, ayo say something. Iya, Bapak hadir. Oke. Baik, ini dia baru ya. Anita, gimana? Baca sempat ikut gak ini Student Journey MSIB 6? Anitanya hilang. Baiklah. Ya. Izin Bapak, untuk saya pribadi belum pernah mengikuti student journey ini karena kemarin tuh lagi ada kegiatan lain. Oke. Ya tidak apa-apa, yang penting ada informasi bahwa Rahma, terima kasih Intan. Rahma Isnaini Fadila. Kamu dari divisi apa, Rahma? Pengembang konten pendidikan itu. Oke, PKP ya, pengembang konten pendidikan PKP. Rahma ada sempat ikuti itu kegiatan Student Journey MSIB 6. Oke, enggak ya. Lagi ada. Ya, tidak apa-apa. Ini juga sekaligus jadi informasi atau evaluasi buat Bapak menyampaikan ke kantor pusat ya. Kalau memang ada kegiatan, pertama mungkin jangan mendadak, mungkin jangan di jam-jam kerja ya. Oke. Terima kasih ya. Jadi tapi sebelum berpindah ke halaman lain, Bapak ingin sampaikan bahwa kalau bisa apapun yang disampaikan oleh kantor pusat itu diikuti ya atau diusahakan diikuti ya. Kalau ada kiriman seperti ini handbook boleh dibaca ya. Ya karena pasti atau logikanya mereka pasti ingin menyampaikan sesuatu yang bagus ya. Ya tetapi oke, sekali lagi tidak ada kewajiban sih memang. Tapi ya mudah-mudahan bisa luangkan waktu. Oke, nah itu info yang pernah Bapak kirim lewat grup ya. Kemudian yang menarik tadi ya, kan kalau nggak salah ini ya, siapa siapa tadi yang menyampaikan nggak sempet
baca-baca WA grup ya. Menurut Bapak trafficnya grup kita nggak terlalu padat ya. Jadi Bapak pikir kalaupun ada informasi ketinggalan bisa di scroll ke atas, insya Allah itu nggak terlalu merepotkan. Ya, mudah-mudahan bisa terus memantau traffic message yang ada di WA group. Oke, sekarang Bapak pindah ke halaman berikutnya. Nah, coba Alivia Bintang. Iya, Bapak. Oke. Ya. Apa kabar Bintang? Alhamdulillah. Bapak Baik ya. gimana kabarnya? Alhamdulillah. Oke, semangat ya. Semangat. Coba Alivia, Bapak minta bantuan kamu ini. Ini info terupdate ya. Bapak mau tanya sama Bintang waktu itu. Kamu udah dapat nggak informasi ini? Coba deh. Disimak dulu Sudah. ya. Sudah ya? Iya, Pak. Oke. Ini Bapak belum share sebetulnya di grup ya. Ya, tetapi Bapak yakin memang kalian juga udah terima ya. Karena kalau nggak salah sekalian juga wajib bergabung di Telegramnya mahasiswa kalau nggak salah ya. Mungkin di dalam sudah ada. Baik, di sana tertera kalian wajib mengunggah sampai tanggal 15 Mei. Jadi gimana Bintang? Bisa cerita apakah kamu sudah atau belum? Oke, untuk saya sendiri sudah mengunggah KRS, Bapak. Kemarin kan ini saya dapat infonya juga dari grup kita gitu ya. Nah, sebelumnya kemarin itu kalau dari yang UI sempat terkendala untuk pengunggahan KRS karena dari web untuk mengunggahnya sendiri dari siap UI-nya itu tidak bisa di-download gitu ya KRS-nya. gitu. Namun untuk sekarang, alhamdulillah tadi pagi saya coba sudah bisa, Bapak. Oke. Jadi kesimpulannya Alivia Bintang Siva sudah memenuhi instruksi langsung dari pusat ya. Walaupun tadi sempat sampaikan ada kendala susah di download ya tadi ya bilangnya susah di download. Tapi karena Bintang ya selalu memancarkan sinar pantulan dari matahari, kok ngomongnya gitu. Jadi terima kasih nih Bintang. Ya, coba ya ada yang kesulitan nggak? Atau maksudnya kalau cuma sekedar unggah itu kan sudah ya. Tetapi dari sisi yang berkaitan dengan KRS ini ada masalah nggak, Bintang? Untuk hari ini sudah bisa diakses sih, Pak, untuk Begitu ya. pendownloadannya. Cuma mungkin kemarin saja kendalanya. Oke. Dari itu pun dari web buktinya Bapak, bukan dari web MSB. Oke. Baik ya. Jadi sekedar cerita aja ya. Jadi di grupnya DPP itu kan hampir setiap hari itu ada aja masukan. Nah, salah satunya adalah tentang KRS ini gitu loh ya. Sehingga kantor pusat meresponnya dan muncullah instruksi ini gitu loh ya. Ini demi kebaikan mahasiswa. Apalagi kalau nggak salah di ujung informasinya disebutkan bahwa apabila mahasiswa tidak mengunggah KRS ini, maka dianggap tidak aktif ya, tidak dapat melanjutkan kepesertaan gitu loh di MSB 6 ya. Jadi Bapak berharap semua yang hadir hari ini sudah melakukan instruksi dari MSIB pusat ya seperti yang sudah dilakukan Bintang ya. Oke. Nanti kita saling mengingatkan lah ya, Bintang. Ya, ingetin teman-temannya yang belum ya. Oke. Ya, siap Bapak, insya Allah. Oke. Baik, kita lanjutkan. Nah ini, sekarang evaluasi kerja mahasiswa ya. Ini Bapak
sifatnya nggak nanya satu persatu tentang apa aja yang sudah dikerjakan mahasiswa selama terakhir setelah koordinasi, kemudian sempat kita berlibur Hari Raya Idul Fitri, kemudian dimulai lagi Senin kemarin tanggal 16 atau 17 April. Ya. Jadi Bapak tidak mau menanyakan itu karena Bapak mau baca laporan individu kalian yang dikirim ke mentor masing-masing ya. Oke, sekarang poin-poin yang ingin Bapak sampaikan adalah satu, bulan-bulan kerja adalah Mei, Juni, dan Juli ya. Tadi dari lini masanya sudah jelas. Insya Allah nanti bulan Mei ini kalian mungkin padat ya kerja bersama dengan kakak-kakak mentornya. Begitu juga bulan Juni dan terakhir Juni pertengahan kalau nggak salah akhir, kemudian sudah mulai perpisahan ya, dan pada bulan Juli ada laporan ya. Oke, itu yang Bapak tadi sampaikan lewat lini masa. Kemudian yang ingin Bapak sampaikan adalah poin kedua, fokus pada target kerja yang sudah ditetapkan mentor ya. Coba Bapak mau tanya sama Hilda. Hilda. Iya, Bapak. Di sini ada Hilda dan Nida. Mana Nida? Oke, baik ya. Bapak tanya Hilda dulu. Hilda? Halo? Iya, Bapak. Ada target kerja apa yang ditetapkan mentor ke kamu? Oke, kalau untuk bulan ini kita ada di pembangunan identitas diri, kita ada fokus untuk pembuatan artikel Bapak. Pembuatan artikel itu kita lagi merancang untuk di bagian pendahuluan dan juga di metodologinya. Mantap, itu cara Hilda menjawab aja udah luar biasa itu, berarti sudah di kepalanya itu. Nih mentornya Hilda nih pasti terharu nih sampai keluar air dari mulut ya. Baik ya. Oke. Nida gimana Nida? Coba Nida. Untuk Nida kurang lebih sama apa sama Hilda karena Coba kebetulan kalau kita sama, juga kalau sama diulangi kalimatnya Hilda. Sama persis coba. Apa coba? untuk target kita itu untuk target kita itu sekarang ini berfokus pada jurnal, Oke. berfokus membuat jurnal, lagi Oke. progres untuk introduction sama metodologi dan analisis beberapa jurnal yang diperlukan untuk literatur itu kita. Oh, jadi targetnya adalah melahirkan sebuah jurnal ya. Betul, Pak. Mantap sekali ya. Luar biasa ya. Nanti nama kamu kalau nggak salah muncul deh di jurnalnya ya. Nama Hildan dan nama Nida dan nama seluruh mahasiswa. Itu jadi portofolio kalian itu nanti pada saat kalian lulus dan cari kerja. Iya betul, itu portofolio ya. Oke. Terima kasih Hilda dan Nida. Ya, ini dari PKP ya. Sekarang Terima kasih kembali, Bapak. Oke. Sama yang dari coba. Ini Eka Dian, mana Eka Dian? Tapi nggak ada kameranya ya. Iya, Bapak. Boleh kameranya. Iya, Bapak. Oke, Eka. Eka atau Dian panggilannya? Bebas, Pak. Eka, Ya, Pak. coba tanpa baca catatan, apa target kerja yang sudah ditetapkan mentor? Ayo. Target kerja yang sudah ditetapkan mentor tuh target kerja yang berupa khususnya pada project task tracker ini. Pertama, target kerja kita itu harus menyelesaikan project task tracker ini sebelum bulan Juni, yaitu pas kalau bisa yaitu pada akhir Mei, karena memang di sini kami juga mendapatkan project baru lagi yaitu pembuatan game. Jadi untuk agar proyek tersebut bisa terselesaikan, maka harus merencanakan dengan baik. Kemudian juga untuk kerja dari
Eka dapat pembisik Iya sih, kayaknya nih. Pak. Eka, Enggak, Pak. Ini pada itu Pak samain, Pak. oh mana ketawa. Ya udah, kamu ngomongnya Iya, sambil Pak. tutup mata. Kamu ngomongnya sambil tutup mata. Oke, jadi ada dua nih yang Bapak dengar dari kamu. Yang terakhir tentang membuat game ya, ya. Nah, yang sampai bulan Mei apa tadi Iya, nggak Pak. jelas karena kamu cuma Simulasi nyebutkan games. ini gitu loh. Apa? Yang sampai bulan Sampai Mei. Heeh. ya Pak, task tracker Oh, psikis task tracker awal oh, sebenarnya awal Juli sih Pak. oh gitu. Task taker psikis. Wow, keren itu ya. Iya Jadi Pak. dengan kata lain Iya. ada dua proyek ya yang menjadi target kerja kamu ya. Yang terakhir Iya yang Pak. game itu Satu ya. project sudah selesai. Oke. Iya Pak. Oke, yang bulan Mei Satu. apa? Satu ya. Yang tes apa tadi? Tes. Iya Pak, satu. Task tracker. Tes tracker ya. Itu kalau terjemahan bebasnya tracker itu pencari ya. Kalau tes itu tas, jadi pencari tas gitu ya. Seperti task ya. Kok iya? Oke, oke. Ya, Baik, Pak. baik. Manajemen tugas Pak. Kemudian yang berikutnya game ya. Oke, nanti mungkin Simulasi game Pak. nanti Bapak tanyalah yang game nanti bulan berikutnya ya, kalau rapat berikutnya ya Bapak tanya ya. Oke, 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 oke. Mantap ini ya. Oke, jadi fokus ya Eka ya sama tugas-tugas dari mentornya ya. Oke. Iya, Pak. Oke, baik, 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 baik ya. Terima kasih untuk Eka. Untuk menghemat waktu, Bapak mau melompat ke nomor 3 ini. Tetap menguatkan data, ya. Tetap menguatkan data. Ini nih, data dan dokumen ya. Ya. Jadi Bapak ingin mengingatkan pada semua bahwa kalian harus kuat pada data dan dokumen. Ya, karena kebutuhan untuk pembuatan laporan itu adalah data dan dokumen. Kemudahan kalian membuat laporan adalah data dan dokumen. Coba Bapak mau tanya sama Vinka. Halo Vinka. Ya, halo Bapak. Oke. Apa kabar kok lesu? Baik, Pak. Alhamdulillah. Oke, oke. Bisa hidupin kamera. Oke, Vinka. Vinka, Alza, Savana ya, 3 nama jadi 1. Oke. Pembuatan laporan kemarin sebelum ini lancar. Alhamdulillah, Pak, lancar. Oke, Nggak ada. artinya nggak lewat tenggat waktu ya. Oh, enggak. Oke, Masih di oke. waktu yang ditentukan. Oke, kamu punya diary atau logbook harian? Aku bikin note gitu di HP untuk harian, data harian, apa aja yang aku lakuin kayak gitu-gitu. Oke, keren, keren. Apa aja selain bentuk-bentuk dokumennya apa yang kamu udah siapkan untuk yang berikut? Ada foto? Kadang ada foto, tapi kebanyakan cuma ketikan kegiatan aja gitu, Oke, Pak. oke. Kayak kerjaannya apa aja atau kayak kendalanya apa aja kayak gitu. Oke. Untuk pelaporan berikut kapan tenggat waktunya? 16 Mei ya, 16 Mei ya? Iya, kalau nggak salah, Pak. 16 Mei ya. Oke, berarti ini Bapak asumsi Vinka siap nih ya untuk laporan untuk bulan Mei ya. Insya Allah Ya, ya. insya Allah. Oke, oke. Baik, senang ini dengarnya dari Vinka ya. Bapak berpindah ke yang lain dulu ya. Coba Bapak tanya yang ini nih. Fahmi, mana Fahmi? Fahmi? Ya Pak, hadir. Gimana? Laporan untuk bulan Mei siap? Sudah Pak, siap. Dalam bentuk apa data dan dokumen? Untuk saya sendiri disimpan dalam bentuk Notion Pak. Jadi tiap harinya saya bikin laporan. Gitu. Yakin itu aman disimpan di situ?
Halo, Fahmi. Oh, itu Ya, itu ini aman, bentuknya. nggak kehapus nanti. Enggak, Pak. Aman. Oke, aman ya. Baik ya. Ada backup. Ada. Oke ya, bagus ya. Kadang-kadang kita udah yakin dengan data kita ternyata hilang misalnya gitu ya. Oke. Kamu orang yang tipikal gimana? Bisa memanage data-data, file-file gitu, folder-folder gitu. Bisa sih, Pak. Gitu ya. Tapi kalau misalkan udah lama nggak Heeh. manage, jadi berantakan, berceceran gimana. Iya, iya, iya. Ada orang yang telaten gitu ya, nyimpen-nyimpen data, filenya, foldernya gitu, ada kode-kodenya ya. Oke, mudah-mudahan Fahmi termasuk orang seperti itu. Terima kasih Fahmi ya. Oke. Baik, Bapak pindah ke poin berikutnya ini. Ada selalu mengevaluasi diri terkait kinerja ya. Mengevaluasi diri terkait kinerja. Ya, maksudnya mengevaluasi diri itu selalu mengukur-ngukur, apakah kamu sudah menjalankan tugas, apakah kamu memenuhi target. Nah, itu namanya mengevaluasi diri. Coba Okto Renaldi mana Okto? Okto? Mentor, Pak. Astagfirullah. Mohon maaf. Iya ya. Tapi Mohon masih maaf. cocok jadi mahasiswa, Pak. Ya, iya, mohon maaf. Ini namanya. Gak apa-apa, Pak. nama Tanya aja, mahasiswa. lanjut aja, Pak. Ya Pak, tanya aja Pak, gak apa-apa. Gak apa-apa. Lanjut aja Di tanyanya. lapor aja, Pak. Bisa mengevaluasi diri nggak, Pak? Saya mau nanya nanti ini apa jawabannya satu bab saya kewalahan. Apa kabar Mas Okto? Baik, Pak, alhamdulillah. Waktu saya mampir acara onboarding kita ketemu ya? Iya, Pak, ketemu. Oh iya Bapak ya Saya termasuk yang motor. Oh yang oke ya. Fotonya bagus-bagus loh. Saya buatkan dalam bentuk ini apa namanya? Kolagen. Kolagen. Ya. Mas Okto, Ya, Bapak ya, Pak. mementori siapa? Saya mentor di graphic design, Pak. Oh, grade GD ya? Pak Citra sama Nabil. Oh, oke. Ya, tadi ada beberapa mahasiswa GD yang saya tempat tanya ya. Itu jawaban mereka ngarang atau masuk tuh? Enggak ya? Enggak sih, Pak. Alhamdulillah Mantap kalau ya. tengah waktu sih cukup pas gitu. Cuman pasti ada revisi-revisi yang lainnya sih. Oke. Jadi target kerja mereka bulan Mei benar ya tadi ya, graphic design. Siapa tadi yang bicara? Benar Iya, ya? Oke. Mantap. Saya yakinlah yang namanya mentor ini pasti sangat telaten ini untuk mementori mereka ya. Namanya juga mereka datang ke kantor kita dalam rangka belajar, berharap dapat ilmu. Insya Allah Mas Okto dan mentor yang lain pasti akan memberikan yang terbaik ya, Mas Okto ya. Oke. Tapi mohon maaf, saya pikir mahasiswa habis bener deh. Hitungannya memang benar-benar mahasiswa. Ini mahasiswa semester 16 ya, bukan ya? Mahasiswa, ya. Ini kan tadinya saya pikir ini kok kayak Once ya, penyanyi Dewa. Rupanya. Oke, Mas Okto, terima kasih ya. Akhirnya kan berkesempatan ngobrol kan selama ini malu-malu. Baik, terima kasih. Jadi mahasiswa harapannya mengevaluasi diri, ya entah itu setiap sore mau tidur, merenung-renung dikit. Kayaknya saya hari ini deh, kayaknya mood saya agak kurang misalnya. Nah itu merenung. Kayaknya saya terlalu bawa perasaan deh misalnya gitu. Padahal saya harus fokus sama kerjaan. Nah itu kan termasuk mengevaluasi diri. Ya. Oke, ini berikutnya. Nah, poin terakhir, kalian tidak sendiri nih para mahasiswa. Ada koordinator perguruan tinggi, ada kaprodi,
ada mentor, ada PIC mitra, ya. Jadi mahasiswa jangan merasa sendiri gitu. Bapak Ibu mentor, saya perlu sampaikan hal ini karena terakhir di grup DPP itu kami dapat materi pelatihan tentang bagaimana menghandle mahasiswa yang depresi gitu loh. Ya, bayangin aja data yang disampaikan tentang stres dan depresi itu cukup mengerikan gitu loh ya. Mahasiswa itu yang milenial ya, mereka nyebutnya mahasiswa milenial itu cenderung mudah stres, mudah depresi karena beberapa hal yang di luar dugaan gitu ya. Nah, tapi kalau dalam Zoom kali ini saya yakin mahasiswa kita memang mahasiswa pilihan ya, yang nggak mudah stres, nggak mudah depresi ya. Tetapi kita perlu terus mengingatkan ya, salah satunya adalah mahasiswa kalian tidak sendiri ya. Jadi kalau ada apa-apa bisa menghubungi mentor kalau berkaitan dengan kerja. Yang berkaitan dengan kuliah hubungi Kaprodi atau koordinator perguruan tingginya. Nah, kalau mentok di mentor hubungi Pak Rizwan sebagai PIC mitra. Gitu ya. Ya, kalau ke saya boleh aja karena saya kan sifatnya juga memediasi karena salah satu tugas saya adalah berkoordinasi dengan koordinator perguruan tinggi. Ya, mudah-mudahan ini cuma sekedar pengingat aja ya. Mudah-mudahan tidak ada masalah yang terlalu berarti ini sekedar cerita ya, Bapak Ibu mentor di grupnya DPP ada cerita. Kejadiannya di Sulawesi ya. Ini mahasiswa mudah-mudahan menyimak ya. Ini mudah cerita aja ya. Ada salah satu mahasiswa magang yang mungkin ya ingin cari angin keluar ya malam jam 10 malam. Ternyata dia kena begal ya. Ya begalnya tidak sampai berdarah-darah tetapi ya istilahnya perkelahian lah dengan preman di sekitar sana. Nah, ini kasus ini dibahas di grup DPP dengan berbagai sudut pandang ya. Ada yang menyampaikan ya, untung mahasiswanya cekatan gitu lah, karena bisa segera lapor dan sebagainya dan sebagainya. Kemudian ada yang berpendapat mungkin harus lebih hati-hati kalau memang mahasiswa keluar malam jam 10, mungkin kalau nggak salah kasusnya dia mau cari makan apa gitu ya. Ya. Mungkin tempat kosnya agak rawan gitu ya. Jadi ini bagi mahasiswa yang bukan warga Bandung, jadi mudah-mudahan tidak punya kasus seperti itu. Ini cerita aja ya. Tetapi intinya begitu, ada kejadian. Itu sempat cukup panjang sih pembahasannya, beberapa dosen langsung menanggapi dan sebagainya. Oke, intinya kalian tidak sendiri ya mahasiswa, silakan berkomunikasi. Mudah-mudahan tidak ada masalah yang sejenis seperti yang barusan disampaikan. Nah, terakhir ini kalau nggak salah penutup ini. Nah, ini penutup ya. Jadi penutup ini maksudnya dari saya, nanti mungkin Mbak Ayu bisa memimpin diskusi lebih lanjut, kecuali kalau waktunya memang sangat ini. Jadi diskusinya adalah ini MSIB nih, ini sekedar iseng-iseng aja ya. Coba Bapak mau tanya sama Gia, mana Gia? Gia. Gia. Halo Gia. Halo Bapak. Apa kabar Gia? Ya. Baik Pak. Baik. Gia, coba kamu lihat di tampilan ini. Ini M, kemudian ada S, ada I, ada B. Ini simbolnya seperti ini. Menurut kamu M artinya apa nih? Ini iseng aja. Yang arti yang sebenarnya atau arti yang ada di gambar? Iya, enggak.
arti yang bohong-bohongan gitu. Ini memotivasi aja. Bohong-bohongan. Ya. Walaupun ada benarnya. Kira-kira M apa menurut dia? Apa aja? Maju, iya Pak, maju. Oke, maju. Maju Karena bukan. kamu lihat orang naik tangga gitu ya, maju ya. Iya, maju. Oke, kalau S ini apa? Ini ada tulisan I can, tapi digunting T-nya, jadi can. Oh, bukan apa? Semangat. 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 Dia Oke, semangat. baik. Ini Semangat. I kira-kira menurut dia apa? Ini ada rombongan orang belok kanan, dia sendiri belok kiri. Menurut kamu apa I? Ih, beda sendiri kata Dika, Pak. Loh, I itu kalau beda sendiri huruf B, depannya B, beda sendiri. Ada I-nya, Pak. Ih, Oh, gitu. ada Ih, I. beda sendiri. Oh, gitu. Ih, beda sendiri itu ya. Oke. Kan I. Ini ya maksa sih, maksa, tapi boleh lah ya. Oke, oke. Apa ya? Ini B. Apa ini B? Ada di sini Branding. lambangnya. Hah? Personality. Apa? Branding ya, Pak. Branding. Oh, Ini ada personality. ini versinya berani. Gia ya. Oke, oke. Lupa nggak tahu, Pak. Jadi Ini versinya seperti Gia apa ini ya? maju, semangat. Berani beda. Ih, Bapak enggak tuh yang I-nya ganti. I apa? Apa dong? Apa? I tapi ini intelektual ya. I-nya beda. Apa? Ayo Bapak hitung satu. Oh, individual kali Pak. Individual. Oke. Oh iya Pak, karena kan ada Hah? berbeda tuh kan. Yang merahnya kan sendiri. Jadi? Oh, independen. Independen. Boleh. Luar biasa teman-temannya semangat sekali ya membantu Iya Pak, kamu. membantu. Iya, Yang iya. ada di ruangan. Coba Gia, kamu lihat di Zoom. Kamu mau minta siapa yang jawab? Teman kamu di luar PKP, coba. Kalau bisa yang belum ngobrol sama Bapak. Coba. Sofi katanya Pak. Sofi. Siapa? Sofian. Sofian. Oke, Sofian. Tadi bersama sekali soalnya Pak Sofian. Oke, baik. Sofian, mana Sofian? Iya, Pak. Oke, Sofian, kamu didaulat Gia nih untuk coba bantu jawab. Atau kamu punya versi apa? M apa Kalau M? ini apa? Hah? M Kalau Gia bilang maju, kalau kamu apa? maju. Mundur. Ya, itu Mas Syahrini maju mundur ya. Oke. Oh iya. Oke. S-nya apa S-nya? Tadi. Apa? Sofian. Yo, Ya, apa? Pak. S-nya apa? Nggak tahu, Pak. Oke, nggak tahu. Kamu mengecewakan Gia, ya. Gia tuh bilang kamu paling semangat tadi mendorong-dorong jawab ya. Baiklah, oke. Sofian agak nge-lag juga nih videonya ya, mungkin jaringannya. Oke, ada yang mau coba tidak? Bapak hitung 1 sampai 5 ya, 5.000. 1, 2, 3, 4, 5.000. Oke, baik. Ini kan cuma sekedar saja, tapi kira-kira jawabannya ini ya. Jadi M itu menurut Bapak mandiri. Jadi harapan Bapak, kalian sebagai peserta MSIB adalah insan-insan mandiri. Insan mandiri itu seperti dalam gambar ini, ya. Dia enggak bergantung pada orang lain. Dia mengerjakan semuanya sendiri, mandiri ya. Ya, walaupun mungkin kalian punya rekening BNI atau BCA, tetapi kalian adalah orang mandiri. Oke, berikutnya S-nya itu semangat ya. Tadi betul tuh Gia itu semangat gitu ya, betul. Enggak ada yang saya tidak bisa lakukan. Pokoknya saya semangat. I can, not I can. Ya. Berikutnya I ini bukannya tadi apa tadi individual ya, Gia. Terus apa lagi? I apa tadi? Tapi di sini inisiatif ya. Jadi si yang warna merah ini dia berinisiatif ya. Ya. Beda sendirilah pokoknya inisiatif saya beda sendiri.
Ya, dan terakhir B ini berkepribadian. Ya, mungkin kalau versinya Gia tadi branding, dia punya branding gayanya sendiri, punya kepribadian sendiri dan sebagainya. Luar biasa ini Gia sama Sofyan ya. Oke, kayaknya pasangan yang pas ini. Baik, penutupnya sekian. Mudah-mudahan ini sekedar buat memotivasi kalian semua ya. Saya tutup dengan kembali kepada Mbak Ayu. Mungkin mau dilanjutkan dengan sesuatu yang lain, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Mbak Ayu Intan. Oke, terima kasih Pak Ian buat pemaparannya dan juga arahannya untuk para mahasiswa. Mungkin kalau dari saya, mungkin mau bertanya dulu pada mentor-mentor yang lain ya, apa ingin ada yang disampaikan gitu? Iya, betul. Mungkin ke Pak Ian atau ke mahasiswa di sini juga. Iya, silakan. Saya menunggu mungkin ada pertanyaan atau sekedar diskusi. Itu Pak Septian udah sampai itu. Pada Ketua NU, mangga. Ketua NU. Baik. Pak Ibu Ayu ya. Oke. Ibu Ayu, mohon izin. Iya. Pak Yan, mohon izin Pak Yan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon ini sebelumnya saya nih lagi di parkiran Pak, lagi di UPI. Nah, kebetulan ada keperluan juga ke Kaprodi. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan gitu. Ya. Dan nanti ketemu dengan dosennya Ibu Bintang gitu. Untuk laporan ke dosennya Pak, karena dosennya udah nge-WA saya Pak. Nanti kalau ada mahasiswa saya macam-macam katanya dilaporkan saja begitu. Padahal satu macam ya Pak ya. Satu macam gitu. Baik, ini teman-teman mentor dan adik-adik semuanya. Jadi tadi udah disampaikan beberapa hal oleh Pak Yan. Satu, ini usul saja Pak Yan yang pertama. Jika memang ada informasi-informasi terkait berhubungan dengan para menti, para mahasiswa seperti tadi, mungkin juga bisa di-share ke mentornya untuk apa? Untuk diingatkan Pak. Seperti tadi ada 3 dosa besar untuk health dan apa tadi mental ya, kesehatan mental, agar ini juga bisa satu, kami juga mungkin keilmuan seperti itu juga perlu baca gitu ya. Mantap. Kalau di statistik bahasa 7 deadly sin in statistik gitu ya. Kalau di statistik ada 7 dosa besar gitu. Kalau ini baru 3 dosa besarnya begitu. Mantap. Ini hal yang menarik. Jadi jika ada informasi yang kemudian berhubungan dengan para menti, mungkin juga bisa ke mentor, untuk mentor juga bisa mengingatkan kepada mereka terkait dengan hal yang penting terkait dengan MSIB-nya. Itu yang pertama. Kemudian kedua, saya sebenarnya sangat berterima kasih kepada Pak Yan, meskipun saya baru bergabung dengan MSIB, tapi informasi dari Pak Rizwan baru DPP yang sekarang yang sangat aktif untuk bisa terus berinteraksi dengan para mentor, dengan para menti, dengan mitra begitu, luar biasa gitu. Jadi informasi-informasi terkait dengan MSIB dari pusat terinformasikan semuanya kepada kami begitu, dan setiap satu minggu sekali suka ada informasi seperti itu. Ini hal yang luar biasa Pak Yan. Cukup Pak. Gitu betul, luar biasa. Kemudian yang selanjutnya, ini juga hal yang menarik juga, perlu juga mungkin meskipun kemarin Pak Yan sudah membuat Google Form di mana di dalamnya ada kesan-kesan bagaimana mentor menti terhadap mentornya, mungkin juga ini bisa diusulkan begitu, bagaimana kemudian nanti para menti memberikan evaluasi kepada mentor. Mungkin kalau berbicara langsung agak apa ya, terasa agak segan begitu ya. Tapi bahasanya bahasa lisan dengan bahasa tulisan ada yang terbiasa, mungkin juga bisa diinisiatif Pak, karena bisa saja saya pada saat memberikan instruksi kepada para menti itu instruksinya bisa kurang jelas atau instruksinya kurang bisa diterima begitu. Nah, mungkin juga ada beberapa hal yang sifatnya
juga untuk kebaikan para mentor juga begitu Pak. Karena kami juga kan di sini juga harus membimbing mereka terkait dengan kompetensi-kompetensi yang sudah ditetapkan juga sebelumnya begitu. Gitu. Dan kalau menurut saya yang terakhir mungkin Pak sebagai penutup juga dari MSIB. Jadi kalau saya punya lain sebenarnya untuk MSIB Pak gitu. Apa? Apa tuh? Saya contek nanti. Ini mah kalau heureunya mah ya Mamang Septian ikutan bergabung nah gitulah gitu ya. Udah saya duga pasti deh. Tapi di sisi lain M-nya itu sebenarnya kalau saya melihat motivate Pak sebenarnya. Motivate. Jadi ini perlu juga pada para mahasiswa motivasinya dijaga karena di sini bukan hal yang apa sebentar gitu 6 bulan bukan waktu yang sebentar terutama dari daerah-daerah yang bukan dari Kota Bandung gitu ya. Nah, mungkin juga motivasinya naik turun gitu. Nah ini juga harus tetap dijaga karena tadi melihat tangganya tangga naik begitu. Itu motivasi harus bagus gitu. Mantap. Kemudian S-nya kalau menurut saya itu harus suportif Pak. Oke. Harus suportif. Kenapa? Karena mungkin di sini meskipun sifatnya adalah kolaboratif, tapi juga tetap harus suportif gitu ya. Satu sama lain harus mendukung antar divisi tentunya. Tidak hanya satu divisi, misalkan PKP saja, kemudian BE, kemudian FE gitu. Ini juga harus sangat suportif begitu di antara rekan-rekan, jadi harus saling mendukung. Karena terutama di kami semua mahasiswa dibuat dalam satu ruangan. Ini juga penting untuk saling support satu sama lain. Kemudian yang I-nya itu buat saya itu independen Pak. Oke. Suportif dan kolaboratif tentu harus independen. Kenapa? Karena setiap mahasiswa punya ide dan pemikirannya ini yang kemudian harus dikeluarkan Pak. Ini harus dikembangkan. Gitu. Jangan kemudian dari mentor saja terus satu arah gitu one way gitu. Jalan juga ada dua arah Pak gitu ya. Jadi kalau satu arah juga nanti nggak baik begitu. Nah ini juga harus dikuatkan. Dan B itu terakhir kalau saya berkarakter Pak. Oke, berkarakter ya. Berkarakter. Kalau tadi kan pembahasannya adalah personality begitu ya. Yang ditulisannya adalah personality. Kalau dari saya itu adalah berkarakter. Kenapa? Karena meskipun dalam satu divisi, meskipun dalam beda divisi atau satu universitas, ide itu biasanya mencerminkan bagaimana karakter dia masing-masing. Dan itu menjadi kekhasan. Jadi keluar bisa satu sama lain saling mengisi. Maka mahasiswa MSIB itu menurut saya harus kurang lebih seperti itu Pak. Oke. Gitu. Dan ini juga mudah-mudahan ke teman-teman mahasiswa juga masih tetap semangat begitu ada di kantor meskipun banyak kerjaan-kerjaan yang sifatnya apa ya sangat overload gitu mungkin istilahnya begitu, tapi mudah-mudahan teman-teman juga bisa tetap mengontrol ritmenya agar tetap bisa menyelesaikan dengan baik Pak. Jadi itu beberapa usulan dan tanggapan dari saya Pak. Mantap, luar biasa. Oke, kembali ke Mbak Ayu dulu mungkin. Gimana bagusnya? Saya siap menanggapi beberapa poin. Ya silakan Pak, boleh langsung ditanggapi aja. Oke. Terima kasih Mbak Ayu. Pak Septian luar biasa itu ya. Bapak di parkiran. Luar biasa semangatnya Pak Septian ini. Jadi ada beberapa 4 poin sih yang saya catat ini ya. Yang pertama tentang kalau nggak salah harapannya terjadi penyampaian informasi juga ke mentor ya. Insya Allah nanti. Mungkin entah melalui Pak Septian, saya anggap ini ketua NU-nya para mentor, jadinya nanti boleh saya titip kepada Pak Septian nanti Pak Septian atau Pak Rizwan nanti saya sampaikan. Di grup sebetulnya di grupnya mahasiswa ada ya. Tapi oke, gampang. Insya Allah itu pasti. Itu luar biasa. Memang ilmu memang harus dicari itu Pak Septian ya. Walaupun saya heran kenapa Bapak cari tambah dosa gitu loh. 3 dosa nggak cukup kata Bapak Pak Septian. Dia mintanya 7. Kalau kita mau menghindari dosa, Bapak mau nambah 7 dosa. Baik, kemudian masukan ke mentor ya yang kemarin saya dapat dari Google Form ya. Kalau nggak salah Pak Septian minta ya untuk di-share ke Bapak ya. Apa saya lupa kali ya? Ya betul Pak, kemarin minta juga. Oh.
Saya pikir saya sudah janji ya mau nyampein ke Bapak, lupa berarti, Masya Allah. Mohon maaf Pak Septian. Oke, itu dosa saya berarti. Oh, baik. Oke. Terima kasih loh Pak Septian masukannya. Dan pujian kepada saya insya Allah membuat saya termotivasi lebih baik lagi. Karena memang pada dasarnya saya pikir ini 29 mahasiswa ini adalah sesuatu yang memang maksudnya memang titipan, ini amanah. Jadi kita harus memberikan yang terbaik buat mereka. Insya Allah saya juga akan coba komit memberikan yang terbaik sampai akhir kegiatan MS Bina. Kemudian singkatan MSIB-nya Mamang Septian ikutan bergabung itu versi yang sangat meledak itu. Nanti kita viralkan. Oke. Motivated ya, suportif, independen dan berkarakter luar biasa. Makasih Pak Septian. Saya kembalikan ke Mbak Ayu, luar biasa. Ya, terima kasih Pak untuk tanggapannya. Mungkin dari mentor yang lain ada tambahan, Kang Untung, Kang Okto, Pak Ketua Firman? Muhammadiyah ada. Oh. Dari Pak Septian juga ada lagi. Udah itu mungkin. Dan ini teman-teman diingatkan jaga kesehatan ya. Jaga kesehatan karena kondisi mungkin karena cuaca, karena kesendirian teman-teman gitu, jauh dari orang tua gitu. Tolong jaga kesehatan. Oh iya. Karena kesehatan itu lebih utama gitu. Betul. Malam-malam nih ya, jangan keluar malam-malam di sini begal. Serius itu loh Pak Septian, itu cerita di DPP itu, di guru DPP. Sorry, jadi ingat saya bahwa memang tadi poin-poin tadi Pak Septian itu mohon para mahasiswa menanggapi ya. Kalian ternyata menurut Pak Septian itu ada kata-kata tentang suportif. Kalian harus saling support dengan teman-teman. Ini saya nggak tahu, kok ada feeling kayaknya Pak Septian mengamati apakah nilai suportif kalian kurang, saya kurang tahu ya. Ini kok diangkat kata suportif gitu loh, seolah-olah ada sesuatu. Tapi mudah-mudahan tidak ya, mudah-mudahan tidak. Karena ingat ya, 29 kepala, 29 karakter itu harus bagaimana menyatukan selama 6 bulan ini memang bukan pekerjaan mudah itu ya. Oke, dan para mentor pasti juga kerepotan kalau seumpama ada yang tanda kutip ya mungkin ibaratnya tersinggung atau membawa perasaan, main hati dan sebagainya. Itu jadi tanda kutip jangan membebani mentor untuk urusan yang sifatnya bukan profesionalisme. Itu Pak Septian, mungkin saya menerjemahkannya gitu. Tapi mudah-mudahan itu cuma kekhawatiran saya aja. Baik, Mbak Ayu, silakan. Oke, mungkin dari yang lain cukup. Oke. Dan kalau dari saya Pak, informasi tambahan dalam waktu dekat ini tanggal 8 Mei itu di kantor kami ada White Games Competition. Jadi itu lomba post to post gitu Pak, dan pesertanya itu anak-anak SMP se-Bandung Raya. Nah, di sini itu kami melibatkan semua anak magang untuk ikut sebagai panitia juga. Jadi membantu kami gitu ya, para staf yang panitia utama. Mereka ada bareng kami juga sesuai dengan tugas masing-masing, atau bahkan yang mungkin baru ya, misalnya pembimbing anak-anak, terus membantu untuk recap laporan yang kayak gitu-gitu. Ya harapannya mungkin dari kegiatan White Games ini, karena saya bisa bilang kegiatan ini tuh kegiatan pertama onsite yang melibatkan anak-anak magang. Jadi mungkin baru agak bonding onsite-nya untuk kegiatan psikis agak lama, karena kalau berkaca dari batch sebelumnya itu kami itu kan baru masuk bulan Agustus ya Pak, batch yang lalu itu. Nah itu tuh kebetulan langsung, jadi mereka datang, kami ada acara 17 Agustus, mereka langsung diajak untuk perform. Kan itu mau nggak mau ya Pak, langsung akrab gitu. Nah kalau yang sekarang mungkin kan karena keakraban itu dibangun dari tugas-tugas, mungkin kurang kerasa erat gitu ya Pak. Nah ini baru sekarang
acara White Games yang harapannya kami juga para mentor gitu ya, dan bukan hanya mentor saja, bahkan bisa lebih membaur juga dengan para staff anak-anaknya gitu, supaya gak hanya dari segi apa ya pekerjaan aja gitu yang bisa join, tapi nanti White Games kan cukup nyantai juga kegiatannya, tapi serius mereka bisa lebih cair lagi dengan kami gitu, dan dengan teman-temannya juga itu sih Pak, karena ketemu orang baru kan berarti di White Games ini sama anak-anak juga gitu. Mungkin beberapa dari mereka juga ada tugasnya yang baru pertama kali ngalamin seperti itu gitu, ada pengalaman baru itu sih Pak. Ya harapannya mungkin nanti Bapak bisa tanya-tanya lebih lanjut pengalamannya gitu ya setelah White Games tanggal 8. Ini salah satu rangkaian ulang tahun kami juga Pak. Jadi kami akan ulang tahun di Juli. Salah satu rangkaiannya ini White Games dan juga ini rangkaian Hardiknas gitu. Oke. Oh ya. Waduh, terima kasih Mbak Ayu informasinya ya, 8 Mei ya, hari Rabu Ya, itu ya. hari Rabu Ya, Pak. oke. Saya menyampaikan pesan pada mahasiswa bahwa kesempatan dilibatkan itu jangan sampai disia-siakan, itu luar biasa. Ingat, tidak ada materi tentang mengelola kegiatan seperti White Game di bangku kuliah. Jadi kesempatan mengelola dilibatkan dalam White Game ini luar biasa. Itu ilmu banget itu ya. Nanti kelak kalian suatu saat sudah selesai kuliah, bekerja, pasti yang beginian ini yang dibutuhkan. Itu Mbak Ayu luar biasa, itu kesempatan buat mereka. Kalau mereka tidak memanfaatkan itu rasanya rugi buat mereka. Mudah-mudahan mereka bisa maksimal nanti dalam kegiatan itu. White Game ya. Itu ada streamingnya nanti, masuk YouTube atau gimana, streaming nggak? Enggak Pak, ini lombanya onsite Oke. semua. Jadi mungkin nanti Bapak bisa lihat dokumentasi Oke, foto-foto siap. lagi Pak. Siap. Oke. Terima kasih informasinya Mbak Ayu. Iya Pak, sama-sama. Mungkin itu saja Ya, oke. dari kami para Iya, mentor, baik. dari Pak Siap. Ian, dari teman-teman Menti. Mungkin Siap. ada yang mau disampaikan atau ditanyakan? Mungkin silakan mahasiswa, ada nggak? Nggak ada. Oke. Baik, tidak ada ya sepertinya. Kalau mungkin ada pertanyaan lanjutan bisa di grup atau langsung ke kami para mentor atau langsung ke Pak Ian juga. Oke, terima kasih teman-teman, Bapak atas para bapak-bapak di sini atas waktunya gitu ya. Selamat melanjutkan kembali aktivitasnya masing-masing dan nanti kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Terima kasih Pak Ian. Ya. Jaga kesehatan.